Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari UNICEF dari sesi B2. Kami akan di sini akan melakukan remedial tentang modul 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaidan Raffi Rolantoko dari NPM 084. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Tizara dengan Pak NGM 23 akhiran 064. Di sini kami akan menjelaskan tentang angka asam dan juga angka penyembuhan. Sebelum itu, izinkan kami menjelaskan tentang apa itu lemak dan juga minyak. Baik, lemak dan minyak adalah senyawa organik yang masuk dalam kelompok lipid yang tersusun terutama oleh trigliserida, yaitu ester yang terbentuk dari gliserol dan juga tiga asam lemak. Jadi lemak dan minyak di sini punya gugus COOH sama seperti asam karboksilat, tapi di sini dia berikatan dengan gliserol. Nah, bedanya lemak dan minyak, lemak yaitu pada suhu ruang dia berbentuk padatan, dan pada minyak pada suhu ruang itu berbentuk cairan. Selanjutnya ada struktur lemak, ada trigliserida, merupakan struktur dasar lemak di mana mereka terdiri dari molekul gliserol yang teresterifikasi dengan tiga molekul asam lemak. Nah, asam lemak di sini itu terdiri dari rantai hidrokarbon panjang dengan gugus karboksil yang dipenuhi di asam karboksilat yaitu COOH di ujungnya. Mereka dapat jenuh ataupun tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang memiliki ikatan tidak memiliki ikatan rangkap antara atom karbon dalam molekul hidrokarbon. Sedangkan pada asam lemak tak jenuh itu memiliki satu ataupun lebih ikatan rangkap antara karbon. Baik, selanjutnya ada asam jenuh. Asam lemak jenuh yaitu salah satu struktur dari asam lemak tadi, di mana di asam lemak jenuh ini dia nggak punya ikatan rangkap. Jadi karena nggak punya ikatan rangkap, molekul-molekul asam jenuh ini menyusun diri dengan lebih rapat, sehingga mereka biasanya bersifat padat seperti yang saya jelaskan. Nah, contoh dari asam lemak jenuh ini yaitu asam stearat dan juga asam palmitat. Dan juga satu lagi asam lemak jenuh ini meningkatkan LDL, jadi dia nggak bagus untuk tubuh. LDL itu low density lipoprotein. Yang selanjutnya ada asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap di antara atom-atom karbon dalam rantai hidrokarbon. Volumenya ya? Uh, asam lemak asam lemak tak jenuh itu dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu memiliki satu ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh ganda atau bisa disebut dengan pupa memiliki dua ikatan rangkap. Nah, sifat fisik dari asam lemak tak jenuh itu menyebabkan lekukan pada rantai hidrokarbonnya yang membuat molekul-molekul asam lemak tak jenuh tidak bisa menyusun diri dengan rapat. Akibatnya mereka itu cenderung membentuk cair pada suhu panas seperti minyak zaitun dan minyak insang. Contohnya itu seperti asam oleat dan asam lemak tak jenuh tunggal ditemukan pada minyak zaitun dan ikan. Baik, selanjutnya ada saponifikasi. Saponifikasi yaitu reaksi kimia mengubah lemak atau minyak tadi menjadi sabun. Jadi simpelnya saponifikasi adalah proses pembuatan sabun, di mana minyak tadi direaksikan dengan NaOH, basa kuat atau NaOH dan juga KOH. Proses ini disebut juga sebagai penyembuhan karena hasil akhirnya adalah sabun. Nah, reaksinya seperti yang sudah dijelaskan di bawah ini, yaitu trigliserida direaksikan dengan basa kuat yaitu NaOH, menghasilkan gliserol dan juga sabun. Di mana kalau kita menggunakan NaOH biasanya jadi sabun padat,
Kalau kita menggunakan KUH nanti hasilnya menjadi sabun cair. Lanjut ada isometrimetris trans dan cis. Cis di sini itu dalam asam itu atom hidrogen yang berikat pada atom karbon di ikatan tangkap berada pada posisi yang sama. Jadi posisi yang sama itu berada di memakai atas, kalau di atas atas semua, kalau di bawah bawah semua gitu. Eh, nah, nanti itu menciptakan lekukan dalam rantai hidrokarbonnya, contohnya pada asam oleat. Kalau di sini biasanya ditemukan di minyak nabati. Next. Selanjutnya ada isomer geometris trans, di mana isomer geometris ini sebenarnya pada asam lemak jenuh. Nah, salah satunya ini tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu cis, di mana iku strukturnya bengkok, sedangkan di asam lemak trans ini strukturnya lurus. Jadi atom hidrogen di sekitar ikatan rangka berada pada sisi yang berlawanan. Jadi pada sisi yang berlawanan ini membentuk struktur yang nantinya rantai karbonnya menjadi lurus, mirip seperti asam lemak jenuh. Nah, dari struktur yang mirip sama asam lemak jenuh nanti juga berpengaruh sama metabolismenya di tubuh. Makanya trans yang asam lemak yang tak jenuh tapi dalam struktur trans ini sulit di metabolisme dalam tubuh. Makanya dia memiliki sifat yang mirip dengan asam lemak jenuh. Nah, asam lemak trans biasanya terbentuk melalui proses hidrogenisasi parsial minyak, misalnya untuk menghasilkan margarin dan memiliki efek kesehatan yang kurang baik karena bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat yaitu LDL. Seperti yang dijelaskan di gambar ini, di mana hanya itu menggambarkan di B ini. Jadi B-nya berlawanan sehingga pada ikatan rangkapnya tidak terjadi lekukan dan menjadi lurus. Selanjutnya ada angka asam. Jadi angka asam di sini adalah salah satu metode untuk menentukan angka asam, untuk menentukan asam lemak yang ada di dalam suatu minyak. Nah, pengertiannya itu angka asam adalah ukuran jumlah asam bebas dalam satu sampel biasanya minyak atau lemak. Dalam konteks kimia analitik, angka asam dinyatakan sebagai jumlah miligram kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk menetralkan asam dalam 1 gram sampel. Jadi angka asam ini berfokus pada asam lemak pada suatu lemak yang nanti akan dinetralkan oleh KUH melalui salah satunya metodenya yaitu titrasi. Nah, prinsip dasarnya adalah angka asam dihitung dengan menetralkan asam lemak bebas dalam sampel menggunakan larutan basa kuat yang telah diketahui konsentrasinya. Reaksi ini diukur dengan titrasi yang biasanya menggunakan indikator fenolphthalein untuk mengetahui titik akhir titrasi di mana larutan berubah menjadi warna merah muda. Nah, metode pertamanya yaitu sesuai yang ada di praktikum. Kita mengambil 10 mili sampel. Nah, 10 mili sampel ini nanti kita titrasi dengan KUH yang sudah kita tentukan konsentrasinya. Nah, di titrasi sebelum dititrasi tadi, sampelnya kita larutkan dengan pelarut dulu. Kita pelarutnya di sini pakai etanol 95%. Nah, etanol 95% nanti kita panaskan dulu. Nah, fungsinya panas ini apa? Fungsinya untuk kita mempercepat reaksi hidrolisis. Nah, hidrolisis nanti kan memecah trigliserida ini menjadi dua, yaitu gliserol sama asam lemak. Nah, asam lemaknya ini nanti yang bereaksi sama KOH-nya. Seberapa banyak asam lemaknya tergantung KOH-nya yang kita titrasi nanti. Jadi setelah kita tahu titrasinya di titik akhir, nanti kita tahu asam lemak bebasnya berapa. Nanti kita menggunakan rumus yaitu volume titrasi dikali dengan N itu kelarutan, bukan kelarutan, N itu konsentrasinya KUH dengan BM-nya KUH dibagi dengan gram sampelnya. Gram sampelnya kita ketahui kan tadi 10 mili. Nah, untuk mencari gramnya kita pakai rumus densitas di mana gram per volume. Nah, karena volumenya kita pakai 10 mili, maka gramnya kita kalikan dengan densitasnya bisa 8,6. Jadi densitasnya, jadi gram yang kita ketahui itu 8,6 gram. Itu yang dipakai. Yang selanjutnya itu ada apa penampilannya yang disebut yang dimaksud di sini itu jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyambungkan 1 gram minyak. Maka penampilan ini dapat menentukan kualitas minyak goreng dan untuk menguji sampel biodiesel atau CPO.
Nah, prinsip dasar dari angka penyaluran itu dapat ditentukan melalui metode asli diakali. Metode TIPAS yang digunakan yaitu tapi tidak langsung, di mana lautan KOH yang ditambahkan secara berlebih ke dalam sampel dan setelah penyaluran selesai, sisa KOH tersebut yang tidak bereaksi didikasi menggunakan metode acidimetri dengan larutan asam sebagai titran. Habis itu reaksinya itu trigliserida alaminya itu direaksikan dengan 3 molekul KOH secara berlebih menghasilkan gliserol dan juga sabun. Selanjutnya ada beberapa standar angka penyampurnaan. Nah, di sini sebenarnya bukan untuk bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi ada beberapa standar dari angka penyabunan yang pertama untuk minyak goreng, angka penyabunan yang sesuai dengan SNI 7431 tahun 2015 yaitu 180 sampai 265 miligram KOH per gram sampel. Nah, untuk sampel berikutnya adalah angka penyabunan itu dapat diuji sesuai dengan SNI nomor 7182 tahun 2015 yaitu 180 sampai 265 miligram KOH per gram. Nah, untuk CPO angka penyabunan dapat diuji sesuai dengan SNI 8483 tahun 2018 adalah 190 sampai 200 mg KOH per gram sampel. Baik, sebelum masuk ke kode soal, sebelumnya saya tambahin tentang standar angka di identifikasi, bukan identifikasi, tapi penentuan angka asam. Nah, untuk penentuan angka asam di sini kita menggunakan standar yaitu 0,5% dikali berat sampel. Jadi jika di atas 0,5% dari berat sampel, maka dapat dinyatakan minyak tersebut jelek atau kualitasnya buruk. Jadi yang bagus dari SNI itu di bawah 0,5% dari berat sampel. Selanjutnya ada di pembahasan kode soal. Di sini ada beberapa soal dari TA kemarin, yaitu yang pertama di kode soal A, bagaimana nilai asam lemak dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat hidrolisis dalam sampel minyak. Nah, jadi nilai asam di sini kan yang dimaksud nilai asam yaitu banyaknya asam lemak bebas yang nantinya akan teridentifikasi selama proses titrasi. Nah, proses hidrolisis yaitu proses pemecahan dari trigliserida menjadi dua yaitu gliserol dan juga asam lemak bebas. Nah, jadi kaitannya nilai angka asam dengan memperkirakan tingkat hidrolisis dalam sampel minyak yaitu berbeda. Di mana nanti semakin tinggi hidrolisisnya, maka nilai angka asamnya juga pasti semakin banyak. Jadi seperti itu. Nomor dua yaitu explain the difference between cheese and trans configuration on free fatty acid if example of image food. Jadi di sini dijelaskan tentang perbedaan antara trans cheese dan juga antara konfigurasi cheese dan juga konfigurasi trans. Seperti yang kita jelaskan di tadi, yaitu perbedaan keduanya ada di peletakan hanya di mana cheese yaitu berderet atau sejajar, jika trans itu berseberangan. Yang kedua yaitu cheese itu nantinya strukturnya akan berbentuk cair karena sifat pada strukturnya itu bengkok, memiliki energi tinggi, jadi dia nantinya akan mudah cair. Sedangkan trans itu dia strukturnya lurus, lurus dan juga kaku karena hanya tadi berseberangan. Nah, jadi trans ini nanti memiliki sifat yang hampir sama dengan asam lemak jenuh. Makanya dia akan meningkatkan LDL. Lalu yang ketiga, bagaimana cara membuat KUH alkoholis dengan dan jelaskan mengapa pada penetapan angka penyampaian tidak menggunakan saja. Yang pertama saya jelaskan tentang penetapan angka penyampaian tidak menggunakan etanol karena di angka penyampaian di sini kita menggunakan titrasi angka asam basa, di mana kita akan menggunakan titrannya itu sebagai asam, di mana menggunakan HCl. Makanya kita gunakan KOH ini sebagai titrannya.
sebagai titratnya yang akan dicampurkan sama asam lemak bebas tadi. Nah, kita menggunakan KUH karena fungsinya sebagai penghidrolis, nanti penghidrolis si lemaknya tadi, biar dia punya bisa dititrasi dan terhidrolisis sama HCl tadinya. Terus di nomor 4, aku ada what type of oil, animal fat, vegetable oil, etc. Do you estimate has the highest acidity and sanitation rate? Why? Jadi nomor 4 di sini, apa tipe minyak dari lemak hewan dan juga lemak tumbuhan? Kamu estimasi the highest acidity. Estimasinya siapa yang memiliki keasaman yang lebih tinggi, asam yang tinggi dan salinization. Salinization. Jadi di sini nomor 4 saya jelaskan saja langsung kandungan asam lemak bebas dan garam pada lemak hewan itu lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati karena proses hidrolisis cenderung lebih sering terjadi pada lemak hewani yang menyebabkan nilai asam yang lebih tinggi. Selain itu juga pada lemak hewani kan di sini lebih cenderung ke asam lemak jenuh di mana memiliki tentunya memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan asam lemak tak jenuh yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kandungan garam tinggi pada lemak hewan dikarenakan pada proses penyulingan lemak seringkali ditambahkan garam yang tujuan untuk pengawet, sehingga kandungan yang digunakan juga lebih tinggi. Lalu nomor 5, saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu hitung nilai konsentrasi asam apabila diketahui volume titran 0,2 mili dan konsentrasi KUH 0,1 N, serta diketahui densitas minyak sebesar 0,89 gram per mili, serta beri penjelasan apakah asam pada minyak tersebut sudah sesuai dengan standar SNI. Nah, seperti yang diketahui tadi, volume titran yaitu 0,2 mili, volume bukan volume KUH tapi konsentrasinya 0,1 N. Nah, kita ketahui di sini kan densitasnya 0,89 gram per mili. Untuk mengetahui gramnya, kita kalikan dengan volume, dapat 8,9 gram. Nah, kita rumusnya di sini menggunakan angka asam yaitu volume titran dikali konsentrasi titran dikali dengan berat molekul KOH dibagi dengan gram sampel, di mana nanti ditemukan 0,126. Nah, 0,126 ini apakah sudah standar SNI? Kita coba kali dengan 0,5%. Jika di bawah maka hasilnya akan bagus. Nah, setelah kita kali dengan 0,5, ternyata standar SNI ku di angka 0,0445. Sedangkan hasil percobaan kita didapat di 0,126. Jadi menunjukkan pada kode A di sini, lemak yang digunakan itu tidak memenuhi standar SNI atau dapat dibilang lebih dari 0,5% dari yang seharusnya. Bisa lanjutkan ke rekan saya. Jadi untuk kode soal B, nomor 1 itu jelaskan metode titrasi yang digunakan untuk menentukan angka penimbunan termasuk peran pelarut dan indikatornya. Metode titrasi yang digunakan pada angka penimbunan di sini yaitu titrasi tidak langsung, di mana larutan KOH yang ditambahkan pada sampel tersebut secara berlebih. Nah, sisa dari KOH tersebut yang tidak bereaksi akan dititrasi menggunakan HCl. Kemudian untuk peran pelarut di sini untuk melarutkan peran dari pelarut itu untuk melarutkan lemak atau minyak. Pelarut yang digunakan di sini yaitu etanol. Dan indikator yang digunakan pada titrasi penentuan angka pengabunan itu untuk mengidentifikasi titik akhir titrasi. Nah, indikator yang digunakan di sini yaitu methyl orange karena pH-nya itu mendekati yaitu makanya kenapa pakai methyl orange. Yang kedua, how to improve the quality of oil that has acid oil. Yang kedua
kedua yaitu netralisasi alkali reasoning, yaitu dengan menambahkan larutan alkali, misalnya NaOH untuk menetralkan asam lemak bebas membentuk sabun yang kemudian dipisahkan. Jadi yang ketiga, jelaskan bagaimana keberadaan asam lemak rantai pendek dapat mempengaruhi nilai penyabunan minyak. Keberadaan asam lemak rantai pendek meningkatkan nilai penyabunan karena jumlah molekul asam lemak per gram minyak lebih besar, sehingga membutuhkan lebih banyak KOH untuk menyabunkan setiap gram minyak. Yang keempat, how to solve condition affect the acidity and salinization value of the oil of the time. Ada tiga, yaitu paparan cahaya itu mengakibatkan oksidasi minyak, meningkatkan angka asam, menyebabkan minyak atau kualitasnya itu buruk. Nah, yang kedua itu ada paparan udara, itu memicu autooksidasi yang meningkatkan angka asam, di mana peningkatan angka asam itu berarti semakin kualitas dari minyak tersebut itu jelek. Yang ketiga ada suhu, di mana suhu yang tinggi mempercepat reaksi degradasi, meningkatkan angka asam dan dapat mempengaruhi nilai salinisasi. Yang kelima itu hitung nilai angka penyabunan apabila diketahui volume KOH 2,9 mili, volume blankonya 5,1 mili, dan konsentrasi HCl yang diketahui yaitu 0,5 N, dapat diketahui densitas minyak sebesar 0,86 gram per mili. Bandingkan dengan ketentuan SNI dan berikan kesimpulan. Jadi rumus yang digunakan untuk menentukan angka penyabunan yaitu volume blanko dikurangi volume sampel kali normalitas HCl kali BMKOH per gram sampel, di mana volume blanko yang diketahui di sini yaitu 5,1 mili dikurangi dari volume sampel sebanyak 2,9 mili dikali 0,5 N kali 56,1 gram per gram per mol. Gram sampel yang di sini itu didapat dari densitas, di mana gram per volume. Jadi gramnya itu volume yang dimasukkan di sini itu 10 mili dikali sama densitasnya 0,6 gram per mili, didapatkan 8,6 gram. Setelah itu didapatkan angka penyabunannya sebesar 7,1755 mg KOH per gram sampel. Nah, sedangkan ketentuan standar SNI yang telah saya jelaskan sebelumnya itu di rentang 180 sampai 200 lebih. Jadi dari hasil yang didapat tersebut itu sangat jauh. Semakin jauh dari standar SNI, maka kualitas minyak tersebut semakin jelek. Next. Baik. Baik, mungkin dari kami cukup menjelaskan tentang dua soal dan selebihnya sudah kita jelaskan di PPT sebelumnya. Terima kasih kami dari F. Apabila ada kesalahan dan juga yang kurang sopan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.